Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam tutorial online. Kali ini saya akan membahas mengenai AppRange, salah satu software aplikasi repositori yang sangat terkenal dan banyak digunakan di dunia. Kali ini saya hanya membahas salah satu fitur atau hal yang penting dilakukan untuk awal ya, khususnya bagi para admin ya atau administrator, yaitu bagaimana membuat user. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama saya login dulu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke menu admin ya. Jadi yang bisa menambahkan user itu adalah admin. Sebagai informasi, ada 3 roles yang ada di AppRange ini. Yang pertama, peran yang paling tinggi ya, administrator atau admin. Yang kedua adalah editor, kemudian yang ketiga adalah user, seperti itu. Setelah masuk ke menu admin, saya memilih System Tools ya. Kemudian di sini ada Create User ya. Create User artinya membuat akun ya, membuat pengguna. Kemudian silahkan masukkan buat akun tersebut. Sebagai contoh, saya akan membuat username-nya Azwar Muin. Ya. Kemudian klik create user. Nah, di sini ada 3 ya jenis user itu, ada user, ada editor, dan kemudian ada administrator. Yang paling tinggi adalah repository administrator. Jadi segala aktivitas yang ada di AppRange ini bisa dilakukan oleh seorang admin, termasuk membuatkan akun seperti itu. Nanti ada fungsi yang lainnya, ada tugas yang lainnya. Misalnya menambahkan subjek, menambahkan divisi, ya nanti kan ada divisi universitas, di bawahnya ada fakultas, lalu di bawah fakultas itu ada program studi, nah itu bisa dilakukan oleh seorang admin. Yang lain adalah menambahkan subjek, seperti itu. Oke, kemudian ada peran editor. Editor ini fungsinya atau tugasnya adalah melihat atau menyeleksi ya, atau juga mereka bisa melakukan review terhadap aktivitas submit karya yang dilakukan oleh user. Jadi editor ini tugasnya lebih pada menyeleksi ya, memperbaiki seperti itu. Kemudian setelah memastikan bahwa karya yang sudah disubmit ya, itu sudah benar, sudah bagus, sudah sesuai dengan standar, ya, sudah diedit. Nah, itu kemudian tugasnya adalah mempublish, ya, mempublish karya tersebut ke dunia, ya, ke website, seperti itu. Nah, itu adalah tugas dari editor, seperti itu. Kalau misalnya ada hal-hal yang dianggap kurang atau salah atau tidak layak, maka editor berhak untuk menolak. Ya, tidak untuk menerbitkan. Kemudian bisa juga editor itu mengembalikan kepada user, seperti itu. Nah, kemudian user itu adalah orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mensubmit atau menginput data. Ya, seperti itu. Jadi bisa saja para staf atau pustakawan yang ditugaskan untuk memasukkan atau menginput karya-karya aktivitas ya, aktivitas yang ada di lingkungan suatu kampus. Seperti itu. Bisa juga user ini siapa aja, bisa mahasiswa itu sendiri, mereka bisa submit
karya-karyanya, ya, dan sebagainya. Tetapi untuk kali ini kita akan praktek belajar bahwa user di sini adalah orang-orang yang ditunjuk, orang-orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan kegiatan upload ya atau submit karya-karya yang dihasilkan oleh suatu sivitas akademik. Oke, jadi saya ulangi lagi ada 3 ya perannya, yaitu repository, editor, dan user. Nah, user ini tidak bisa langsung mempublish atau menampilkan karya tersebut langsung muncul di di internet atau di web appearance, tidak bisa. Itu bisa dilakukan oleh editor, ya, seperti itu. Berbeda dengan katalog perpustakaan seperti misalnya kita menggunakan Slims, menggunakan Inlist atau lainnya, itu tidak ada peran editor secara khusus di dalam aplikasi tersebut. Begitu kita upload, begitu kita input data tersebut sebagai user, maka datanya itu begitu kita simpan, save, itu bisa langsung muncul di dalam website tersebut, di katalog tersebut, di opak tersebut. Berbeda dengan appearance. Appearance itu harus ada peran editor di dalamnya ya untuk menjaga kualitas dari dokumen itu. Oke ya. Nah, kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat user editor ya, editor. Ini contoh aja editor. Username-nya tadi udah saya buatkan, kemudian setelah itu saya klik next. Pastikan udah tercentang ya editor ini. Oh iya, saya ada yang ketinggalan ya. Editor ini juga bisa melakukan fungsi user, jadi menginput dari awal. Kemudian bisa langsung direview, kemudian bisa langsung publish. Repository administrator juga gitu, bisa melakukan fungsi editor dan juga fungsi user. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya klik next. Nah, kemudian kita isikan emailnya di sini ya. Kita isikan emailnya di sini. Ini contoh aja ya. Contoh aja, kemudian passwordnya silakan diisikan. Saran saya passwordnya itu agak rumit ya. Ada huruf besar, huruf kecil, kemudian angka, lalu simbol seperti itu. Nah, di sini datanya kita isi lengkap. Kita isikan di sini. Kita isi lengkap ya. Nama pertama, nama belakang ya, seperti itu. Departemennya silakan diisi. Ini boleh kalian tentukan departemen mana ya di perpustakaan. Apakah divisi IT, divisi pengolahan, divisi layanan, dan sebagainya. Organisasi ini adalah afiliasinya ya, lembaga tempat dia bekerja. Seperti itu. Departemennya tadi misalnya divisi IT ya. Alamatnya silakan diisi lengkap, negaranya, URL-nya ini jika memiliki website silakan diisi. Kalau yang di bawahnya ini boleh dilewati saja ya. Tetapi prinsipnya editor ini bisa dibuat spesifik. Artinya untuk divisi tertentu, untuk program studi tertentu ya bisa ditentukan. Jadi tidak bisa lintas fakultas, tidak bisa lintas prodi, itu bisa ditentukan seperti itu. Tapi kali ini saya biarkan saja, artinya bisa mengedit atau menjadi editor untuk semua divisi ya, seperti itu. Ini subjeknya juga seperti itu bisa ditentukan. Kita biarkan saja ini, kemudian kita klik save and return. Nah, ini alhamdulillah sudah berhasil kita simpan. Ya, jika ada yang mau diperbaiki silakan diedit, Oke, saya coba keluar dan coba untuk login. Apakah sudah berhasil atau belum? Jadi pastikan user yang kita buat itu bisa login ya. Minta aja kepada mereka yang udah kita buatkan, mereka supaya bisa login sendiri seperti itu. Tadi username-nya Azwar Muin. Passwordnya isi, kemudian login. Nah,
inilah dia ya, login dari yang saya buat. Di sini ada review ya. Ada review, kemudian di sini ada admin. Adminnya juga tentu saja terbatas ya, terbatas. Tapi yang terpenting di sini pastikan ada menu review di sini ya. Review artinya ada artikel yang siap untuk dilihat seperti itu. Oke, itu saja untuk workshop kita bagaimana cara membuat user ya, di mana user itu ada 3 level ya, ada administrator, ada editor dan ada user. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.